Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemasyarakatan di mana saja Anda berada, kembali berjumpa bersama saya. Kali ini saya akan mengundang salah satu petugas daripada pemasyarakatan, petugas kami yang notabene adalah yang bersangkutan ini lulusan dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Nah, kalau di kepolisian itu namanya lulusan dari Akpol, Akademi Kepolisian, atau di tentara itu Akmil, Akademi Militer. Jadi salah satu petugas Rutan Barabai yang baru ini adalah saudara kita Abiu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Abiu Satrio Bowo, alumni Poltekip Angkatan 53 dari Prodi Manajemen Pemasyarakatan. Sebetulnya sih saya udah lama semenjak Pak Abiu di sini. Kalau tidak salah bulan Januari ya. Januari saya ini sudah sejak lama untuk membincang-bincang sedikit, bincang-bincang singkat apa sih itu Poltekip. Jadi kadang-kadang di masyarakat itu banyak yang tidak mengetahui. Sebetulnya ada perguruan tinggi kedinasan ya, kedinasan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, kadang-kadang di masyarakat itu adik-adik yang sekarang ini masih berada di kelas 12 SMA, tidak ada sederajat, kadang-kadang tidak mengetahui. Yang diketahui di masyarakat itu kebanyakan itu dari PDN, dari apa lagi, Akpol, Akmil. Nah, kadang-kadang di pemasyarakatan ini ada yang tidak mengetahui. Nah, makanya di sini saya akan mencoba sedikit memberikan informasi. Nah, informasi adanya perguruan tinggi negeri Ikatan Dinas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, kemudian seperti apa sih Pak Abiu bisa masuk di salah satu perguruan tinggi, perguruan negeri ya di Kementerian Hukum dan HAM? Apakah itu gratis? Apakah ada biayanya? Nah, seperti apa itu? Terima kasih Pak. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu terkait Poltekip itu Pak. Ya, Poltekip merupakan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan di mana di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi terdapat dua dari Kementerian Hukum dan HAM, ada Politeknik Imigrasi dan Politeknik Pemasyarakatan. Pemasyarakatan ya. Dan Politeknik Pemasyarakatan ini nantinya akan menjadi taruna yang akan dididik untuk menjadi petugas pemasyarakatan di UPT Kementerian Hukum dan HAM. Khususnya di Lapas, Rutan, Bapas, ataupun nanti Rubasan. Oh iya iya. Jadi bagaimana untuk masuk Poltekip ya? Di sini untuk Poltekip, masuk Poltekip gratis, tidak ada dipungut biaya pun, gratis. Jadi untuk persyaratannya tentunya yang jelas fisik pasti harus kuat atau harus dipersiapkan. Selain itu, selain fisik, berkas-berkas juga harus dipersiapkan, harus lengkap dan sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketentuan. Kemudian untuk sekolah Poltekip sendiri itu seperti S1 atau jenjangnya D4. D4 ya, sarjana terapan pemasyarakatan. Nanti lulus akan bergelar menjadi sarjana terapan pemasyarakatan dengan golongan yang sudah 3A Pak. 3A langsung 3A Pak. Jadi untuk pendidikan dilaksanakan selama 4 tahun pada kampus di Poltekip yang ada di Tangerang Pak. Tangerang Pak. Ya Pak. Jadi semua di sana ditanggung dari kampus ya? Siap, untuk makan, pakaian, segala macam biaya, tempat tinggal udah disediakan sama kampus Pak. Jadi makan mendapat 3 kali sehari. Oh ya, tambahan lagi Pak, mendapat tunjangan ikatan dinas Pak. Tunjangan ikatan dinas. Jadi kita Poltekip sendiri itu nanti akan dikasih uang jajan, uang saku Pak. Oh ya. Lumayan Pak, bisa menambah-nambah uang jajan lah Pak. Oh mantap berarti Poltekip ya. Jadi, kemudian untuk baju juga kita dibagikan dari juga. Siapa? Oh ya, jadi tinggal belajar aja di sana ya. Siapa? Ya, jadi, nah semenjak saya di sini, saya bertugas sudah puluhan tahun ya. Jadi baru kali ini kami di Rutan ini mendapatkan salah satu
petugas yang datang langsung dari lulusan Poltekip ya. Jadi jarang-jarang sekarang. Kalau dulu kalau tidak salah hanya 60 orang ya per tahun. 67 Pak, 67. Kalau sekarang sudah mencapai 300 orang. 300 ya Pak, 300 satu angkatannya Pak. Makanya ribuan Pak. Makanya kan sudah disebar kemana-mana. Jadi untuk diketahui juga bahwa kalau lulusan Poltekip ini pasti akan ditugaskan bukan hanya di salah satu kabupaten dan kota, bisa disebar ke masing-masing provinsi ya. Baik Pak Abiyu, kemudian syarat-syaratnya itu lulusan seperti apa sih? Oh ya, siap. Yang bisa diterima di Poltekip ini? Terima kasih Pak. Untuk persyaratannya sendiri itu yang jelas saya akan menjelaskan terdiri ada beberapa tes kan Pak. Oh iya. Jadi yang pertama tes berkas. Berkas ini yang biasanya orang sering gugur itu Pak. Ya, ada kelengkapan berkas yang harusnya PDF, tetapi di uploadnya dokumen. Oh iya. Jadi sekarang sudah online semua Pak untuk pendaftaran, tidak secara langsung tapi sudah secara by online by sistem semua. Ya. Itu untuk proses awal itu ada di SSCN Diktin Pak, dari PKN Pak. Oh iya. Jadi PKN nanti mengklik Poltekip atau perguruan tinggi Poltekip, terus kita mengupload berkas seperti yang diminta, ijazah dan segala macam yang udah tertera di situ. Itu ikutin aja sesuai ketentuan di situ, kan ada surat kesehatan apa segala macam. Jadi harus diupload secara betul. Kemudian setelah cek berkas ada fisik Pak. Oh iya. Fisik, pengawatan fisik, cek kesehatan, ya fisik. Itu kita dites seperti halnya TNI Polri Pak. Oh gitu. Jadi tes lari, tes tinggi badan untuk pria sekarang 170 Pak. 170 ya. Sudah tinggi betul. Tinggi Pak. Makanya kita bandingkan zaman dulu saya masuk pegawai aja berapa? Kalau coba kalau tingginya sekarang Pak Bio aduh 100 berapa tingginya? 180 Pak. 180. Kalau saya dulu 160 bisa masuk ke salah satu pegawai. Dulu kan penerimaan pegawai khusus lembaga masyarakatan. Jadi Pak untuk fisik itu lari ya. Lari harus kuat, lari push up, sit up, pull up juga dites Pak, tes semaptaan namanya Pak. Iya, tes semaptaan. Tes semaptaan nanti kalau fisik sudah lolos nanti ada oh ya Pak, SKD Pak. SKD atau SKD itu dari CAT, sistem CAT dari BKN nih Pak. Oh, dari BKN. Dari BKN itu seperti banyak buku-buku tes CPNS itu dipelajari karena itu yang jadi akan keluar lah model-model soal seperti itu. Oh iya. Jadi setelah itu lulus lanjut lagi Pak. Biasanya kalau dulu waktu saya tidak ada perankingan Pak. Kalau misalkan passing grade lulus ya lulus. Tapi sekarang kan ada perankingannya Pak. Jadi harus nilainya harus bagus di situ baru bisa tahap selanjutnya. Oh iya. Setelah itu tes psikotes Pak. Psikotes juga dites. Untuk tes psikotes banyak contohnya di Google, di YouTube, seperti tes koran dan sebagainya macam harus dipelajari semua itu. Setelah tes psikotes, tes ini Pak, pengamatan fisik dan keterampilan Pak, seperti bakatnya di apa itu nanti ditampilkan di situ Pak. Oh iya. Mulai wargaan apa, piagam apa harus ditunjukkan di situ Pak. Oh iya. Iya. Berarti kayak di asesmen tuh ya? Siap Pak. Wawancara Pak. Jadi begitu ya. Kemudian misalnya nih di Kalsel, misalnya Kalimantan Selatan, Barabai misalnya kan, dan informasinya itu kalau mau mendaftar itu di mana kira-kira mendapatkan informasinya? Siapa? Dan bulan berapa biasanya penerimaan? Untuk pembukaan biasanya pada bulan April Pak. Pertengahan ya awal April, pertengahan bulan April Pak. Jadi mendaftar secara online dulu. Secara online Pak. Secara online. Nanti untuk diketahui nanti follow aja Senat Poltekip. Ya. Itu berita-berita yang semua ada semua di Poltekip di situ ada. Jadi untuk
pendaftaran, pembukaan itu kunjungin web resminya di Kemenkumham RI atau Senat Poltekip, khususnya kalau Poltekip itu ada pembukaan Taruna. Taruna ya. Ya Pak. Di situ juga disediakan ada kuota daerah juga Pak dari Papua biasanya Pak. Ya. Biasanya KASA ya ada berapa? Ya, nanti ketentuannya seperti apa sudah ada di web Pak. Oh iya. Iya. Nah kemudian kalau untuk tesnya nanti posisinya di mana? Apa di Jakarta? Apa di masing-masing di provinsi? Siapa? Untuk seperti waktu saya itu Pak, untuk tes kita datang langsung ke pusat, ke Cinere, kampus Gandul ya. Tapi untuk karena kemarin sempat masa COVID itu dialihkan ke provinsi Pak. Oh iya. Jadi sekarang sudah mulai provinsi, habis provinsi lulus nanti akan seleksinya di pusat untuk seleksi untuk seleksi tes CAT atau SKD tadi di provinsi Pak. Tapi kalau setelah lulus SKD tes fisik lari sebab tahan itu di pusat Pak. Pusat ya. Siap, di pusat. Nah kemudian apakah misalnya seseorang bisa untuk lulus menjadi mahasiswa Poltekip? Apakah misalnya harus ada hubungan keluarga di sana atau gimana kira-kira? Nah pengalaman Pak Abi seperti seperti apa? Siap. Terima kasih Pak. Kebetulan keluarga saya tidak ada yang PNS atau tidak bekerja di pemasyarakatan. Oh iya. Nah, khususnya bapak saya kerjanya montir Pak. Montir ya. Montir bengkel. Oh iya. Bengkel mobil. Bengkel mobil. Ibu saya ibu rumah tangga Pak. Dan alhamdulillah rezeki saya bisa berkuliah di Poltekip. Tidak ada keluarga yang membawa, tidak ada orang yang membawa, ya rezeki. Yang penting pesan saya Pak, sungguh-sungguh kalau punya tekad kuat untuk berhasil bisa pasti akan masuk Pak, karena banyak kawan saya juga tanpa yang memang dukungan dari keluarga Pak. Pasti itu ya. Iya Pak. Minta doa restu keluarga, sungguh-sungguh, dan tentunya banyak teman saya yang 3 kali daftar baru masuk ya Pak, banyak Pak. Jadi artinya bukan ada jatah dari pegawai sipil, bukan ada jatah ya. Bukan jatah. Artinya sudah perjuangan sendiri, berusaha agar supaya bisa mendapatkan kuliah di salah satu perguruan negeri dinas di Poltekip ya. Bagus sekali. Apalagi kira-kira? Ini Pak, nanti lulus harus siap di mana saja Pak. Ya, saya Pak. Saya aslinya Purwokerto. Mas. Sekarang bertugas di Rutan Barabai, Kalimantan Selatan. Nah, ya jadi 1 tahun di Barabai ya. Siap Pak. Sudah memberikan warna yang bagus lah ya, warna yang tersendiri di Rutan Barabai. Apalagi kira-kira yang bisa kita sampaikan, kita informasikan kepada adik-adik kita atau anak-anak saya nih, khususnya anak-anak saya nih. Kalau Pak Abio kan adik-adiknya berarti yang sekarang ini sedang berada di kelas 12 ya. Jadi bisa mempersiapkan diri untuk bisa melamar atau mendaftar di salah satu perguruan tinggi apa perguruan negeri? Perguruan tinggi ya? Tinggi Pak. Poltekip ya? Politeknik Ilmu Pemasyarakatan khusus. Dan kalau sudah selesai, sudah menjadi pegawai negeri. Pegawai negeri sudah menjadi. Jadi bukan, kalau dulu kan istilahnya namanya kan sipir ya. Jadi kalau sebetulnya sih bukan apa namanya. Sebetulnya sih pegawai Kementerian Hukum dan Hak Manusia. Statusnya kan ASN. Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ya. Ada lagi cukup? Siap, cukup Pak. Mungkin untuk pesan adik-adik ya, rajin beribadah, minta doa orang tua, restu orang tua. Kemudian untuk fisiknya dijaga dan tentunya rajin belajar. Jangan lupa, karena semakin kita banyak berlatih, semakin banyak kemungkinan untuk berhasil lolos. Oh iya.
Nah kemudian ini Pak, ada lagi. Ya. Kemudian setelah sudah lulus nih kan, masuk di kampus itu kan, masuk di kampus Poltekip. Nah itu pelajaran yang paling banyak itu apakah di ruangan, apakah di luar ruangan? Kalau di luar ruangan biasanya kan berkaitan dengan fisik ya. Siapa? Nah seperti apa kira-kira? Untuk oh iya Pak, saya jelaskan kembali di Poltekip itu ada 3 prodi Pak. Ada 3 program studi Pak. Ada manajemen pemasyarakatan, teknik pemasyarakatan, dan bimbingan pemasyarakatan yang nantinya akan bekerja di PPT pemasyarakatan tentunya. Dan untuk di sana kan ada pembinaan, pengasuhan. Oh gitu ya. Iya, dan olahraga itu tentunya fisik pasti di sana juga dijaga, karena kan mulai dari bangun pagi sampai tidur itu kita sudah terjadwal Pak. Siapa? Betul. Dan kalau tidak salah saya lihat itu pasti PBB yang diutamakan. Ya, PBB. Betul sekali Pak. Jangan lupa untuk PBB juga ditekankan, itu harus bisa PBB. Nanti itu modal awal Pak, PBB kan, karena kan semua di sana baris berbaris pasti ya. Ya Pak, diajarkan Pak. Iya iya iya. Baik, terima kasih Pak Abdul. Terima kasih banyak Pak atas informasinya, atas waktunya untuk sama-sama bersama saya, dan mudah-mudahan ini menjadikan informasi yang bagus untuk putra-putri terbaik untuk bisa menjadi salah satu mahasiswa pada Poltekip Ilmu Pemasyarakatan di Cinere ya. Di Tangerang Pak. Tangerang, bukan Cinere ya. Kalau Cinere itu apa? Cinere untuk diklatnya Pak, ya. Kampus lama Pak. Sekarang sudah semuanya pindahkan di Tangerang Pak. Oh, jadi yang diterima itu biasanya ada kota masing-masing ya? Iya, Pak. Ada kota masing-masing. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.